Pojal, Podcast Jawa. Saya Geradina Dasarafina. Kali ini saya nggak sendirian nih, ada yang nemenin nih. Siapa lagi kalau bukan? Audi, hai. Nah, selama pandemi nih kan kita kan jarang banget sama yang namanya ketemu tuh, ya kan? Ya, pasti. Nah, sama kegiatan nih, ngapain aja sih sama kegiatannya nih? Cuman kuliah aja di rumah, daring, online, memakai Zoom dan Classroom pastinya. Nah, BTW emangnya sekolahnya di mana nih? Kampusnya di mana sih? Stikosa WS. Stikosa WS. Iya dong. Berarti kita sekampus, guys. Ya, Ini adalah prank. Terus nih, katanya nih Audi ini bisa ngelihat hal yang nggak bisa kita lihat nih. Contohnya nih apa? Ya, contohnya seperti hal-hal mistis gitulah katanya itu. Itu bisa lihat, guys. Apakah itu benar? Tidak. Kalau melihat sih itu enggak. Tapi bisa merasakan kehadiran mereka gitu. Cuman bisa merasakan aja sih, kayak mereka datang, mereka pergi itu bisa. Tapi kalau lihat secara live langsung itu no, nggak bisa. Nah, kan biasanya nih kalau misalnya orang yang punya penglihatan seperti itu tuh biasanya itu dari orang tua atau dari nenek moyang. Emang dari mana sih? Lihatnya itu dari mana? Dari teman sefrekuensi. Teman-temanku kebanyakan itu ya bisa melihat, bisa merasakan, bisa hal-hal yang seperti itu bisa. Jadi kayak apa? Nular bahasa Jawanya. Oh, berarti nular. Jadi dari temen sekumpulan itu kan bisa melihat semua tuh. Pasti bakal ikut ngerasain hal-hal seperti itu juga, guys. Terus pengalaman pribadi ngapain aja? Banyak sih kalau mau diceritain. Kamu mau yang mana? Yang biasanya kayak terngiang-ngiang kayak nggak mau lagi nih kayak gini nih. Oh, ada. Itu satu cerita yang emang bener-bener udah lama banget. Waktu aku SMP kelas 9 mau mendekati ujian, itu ada satu cerita emang. Ada satu cerita bukan buat sih, aku bantu temanku. Kan aku emang dulu tuh sering bantu temanku buat yang hal-hal yang kayak gitu emang. Tapi ada temanku ini tuh digangguin. Iya, digangguin. Tapi gangguinnya itu lebih ekstrim dari biasanya. Kan biasanya itu kan colek-colek atau jatuhin barang kan biasanya kan. Kalau itu liwat gitu kan. Tuh. Emang ini biasanya kayak gimana? Dia itu anak pelayaran. Oh, pelayaran. Iya, dia itu ada anak pelayaran. Dia itu cowok. Lah, di sekolah pelayaran itu kan ada asramanya sih. Dibedakan kan, mana yang laki, mana yang cewek. Lah, temanku ini tuh cowok. Temanku cowok, di asramanya itu, di tangganya, itu ada jejak kaki kayak manusia, tapi itu bukan. Dan itu darah, jejak kaki darah. Darah? Ya. Benar-benar jejak kaki darah? Benar-benar darah. Kaki darah gitu? Yes. Itu kok Jadi, bisa itu? Temanku itu awalnya tuh kayak bilang, ini kok ndek asrama aku kok ada ginian. Tanya ke aku, ini ada apa? Gitu awalnya ya. Terus aku cuman lihatnya tuh, loh kok gini banget tempatnya. Terus aku bilang kan ke temanku, ini di mana? Ini di mana? Terus temanku bilang kayak, ini di asramaku. Mau ke lantai 2. Terus aku bilang, oh gitu, ganggu ta? Aku bilang gitulah. Terus temanku bilang, digangguin sih temanku yang laki. Temanku cowok-cowok kalau lewat situ kadang digangguin gitu. Ganggunya tuh kayak gimana? Ya tiba-tiba ada yang jatuh, tiba-tiba ada yang kayak kedorong gitu. Itu di tangga. Terus aku bilang kan, oh terus maumu apa? Kan aku ya tanya gitu kan, aku nggak paham nih mau ngapain. Terus temanku bilang, kamu bisa nggak bantu aku? Bantu apa? Bantu buat apa sih maksudnya orang ini gitu?
Pertamanya tuh tanya, ini tuh ada siapa? Terus aku bilang di situ ada cewek, tapi penuh darah, pakai baju putih, tapi dia tuh penuh darah banget dari atas sampai bawah. Aku nggak tahu itu korban apa, nggak tahu, dan dari kejadian apa juga nggak pernah tahu. Terus akhirnya temanku bilang, dia maksudnya ke sini tuh apa? Terus aku bilang kan, ke situ niatnya tuh emang dia tuh ganggu anak-anak situ, nggak tahu ya itu emang lingkungannya emang di situ atau itu gimana, itu aku agak samar sih, soalnya dari kejadian ini aku akhirnya menutup untuk nggak mau membantu temanku sama sekali tentang hal-hal kayak gini. Terus? Akhirnya aku samar ya cerita ini. Akhirnya pas tak beritahu temanku kalau cewek ini tuh kayak gini. Dan akhirnya udah kan terselesaikan. Akhirnya dia bilang ke orang yang emang bisa melihat di daerahnya dia, di asramanya dia. Terus akhirnya dibersihkan tempatnya. Dan si cewek ini cewek yang banyak darah itu marah ke aku dan dia nyamperin ke aku. Gimana caranya? Caranya lewat mimpi. Jadi kita berantem di mimpi. Oh, kayak tidur tapi nggak tidur gitu iya ya? Jadi aku tidur tapi kayak di mimpi tuh kayak aku sama dia tuh lagi berantem, tapi nggak pernah tahu sih berantemnya tuh apa, tentang apa. Jadi kayak gimana tuh nggak tahu, cuman bangun-bangun aku tiba-tiba kayak kayak habis lari maraton 10 kali. Bener-bener keringetan, terus badan panas banget. Sampai aku kayak wow, gini banget ya, mengse gini. Yang hal yang lain. Iya, bisa. Dan akhirnya aku tanya ke temanku. Gak apa-apa kah kayak gini diterusin? Terus katanya temanku, udah berhenti yo, soalnya ini bisa membahayakan nyawamu. Soalnya ini bukan ahlimu, bilangnya begitu. Terus akhirnya aku dari situ sudah kayak, aku nggak mau bantu temanku lagi tentang hal-hal kayak gini, menakutkan banget gitu. Aduh, kayak tidur itu nggak nyenyak banget. Diikutin, gitu ya? Diikutin, ya ampun. Cuma itu terakhir sih aku bantu temanku kayak gitu. Selanjutnya temanku tanya lagi, aku nggak mau bantu. Karena trauma banget pastinya iya. ya kan? Terus habis itu, kalau itu kan pribadi tuh, itu Iya. kalau misalnya yang ketemu bareng sama teman-teman tuh ada nggak? Banyak banget. Teman-teman tuh kayak bilang, aku habis dari sini, lihat ini loh gitu. Terus kadang gitu, lihat ke satu tongkrongan, lihat tentang ada yang dateng nih gitu. Di mana pojok kan, anaknya cowok kan, gini kan. Iya gitu. Jadi seru ya, jadi seru, kayak tebak-tebakan gitu iya. ya. Dan kadang kalau aku sama temanku gibah, dia ikut anjir. Ikut nimbrung gitu jatuhnya ya. Terus ada lagi nggak yang Ada lain sih. gitu? Atau mungkin kan katanya itu dulu mitosnya Iya. kampus kita itu ada bau-bau seperti apa ya, orang-orang yang katanya itu habis ada yang bunuh diri tuh katanya. Wow. Katanya sih, itu kan nggak tahu lagi kan. Mungkin nih dari kamu tuh ngerasain hal-hal seperti itu gitu, atau ngerasain kayak hantu yang itu tuh muncul di lingkungan itu gimana tuh? Pernah sih waktu ospek di kelas. Itu di kelas mana? 56 ya? 56 ya, ruangan 56. Ruangan 56. Di situ awalnya tuh aku melihat ada cewek di pojokan, tapi aku nggak tahu itu siapa, dan aku belum pernah dengar kabar kalau di sana itu ada orang yang meninggal, belum pernah dengar. Cuman aku kayak pikirku ya kayak, oh itu orang penunggunya lah, istilahnya kayak gitu. Iya, penunggunya aku gitu bilang, oh ya udah, aku nggak mau ganggu dan dia juga nggak ganggu di situ. Terus ya udah kan, akhirnya aku diam aja, tapi dia tuh menetap di situ. Oh, berarti diem aja di situ dia? Jadi kadang dia di situ, kadang dia
berpindah, tapi berpindahnya tuh nggak ke semua sekolah, maksudnya nggak ke semua kelas. Jadi cuman ke ruang 5-6 itu aja, sekitaran situ sih. Itu emang ruang lingkupnya dia sih. Terus aku barusan dapat kabar dari teman pas udah ospek, udah LKM, udah waktunya aktif-aktifnya ngampus nih. Teman-temanku pada bilang kalau di situ ada yang pernah bunuh diri. Nah, aku baru kayak, oh cewek yang ada di ruang itu. Terus teman-temanku pada lihat, pada bilang, iya kamu lihat? Nggak lihat sih, cuman ngerasain aja dia ada di situ. Cuman aku emang ngerti kayak ngerasain energinya gitu loh, energinya si cewek ini tadi tuh ada di situ. Terus teman-temanku, oh gitu, akhirnya pada cerita, terus akhirnya ya tahu kalau di situ emang ada yang pernah bunuh diri. Tapi aku lebih sering ke ini sih, ke kamar mandi. Emang kenapa kamar mandi tuh? Kamar mandi kan sebelahnya ada gudang nih. Oh iya, yang ada, bawah. Ya ada di bawah itu ada gudang. Kamar mandi sama gudang itu emang banyak di situ. Ceritain dong. Gimana awalnya nih? Ceritain dong. Kamu ingat nggak yang Pasar Ormawa? Yang ada di depan? Iya. Itu kan banyak nih, rame. Nah, aku tuh sama temanku si Ega. Oh ya. Itu pulangnya tuh malam. Pulangnya tuh malam, terus itu kan di dekatnya apa itu namanya? Apa? Pagar. Bukan pagar. Dekatnya kamar mandi punyanya BEM sama apa tempatnya futsal itu dah. Ya, di situ tuh aku lihatnya tuh di sana tuh kayak ada yang besar. Ada yang besar, terus ada cewek di sana. Terus aku cuman kayak selebetan lihat ada yang liwat gitu. Aku oh di situ ada. Ya udah nggak mau ganggu. Jadi kalau ke sana nggak mau sendiri, harus ada teman. Berarti nggak pernah ke kamar mandi sendirian berarti? Nggak pernah, soalnya takut banget, soalnya di situ ada yang jahat. Oh ada yang jahat? Yes. Kayak gimana emangnya? Yes, gimana ya? Gimana dia tuh kayak usil gitu lah anaknya. Oh berarti kayak nyolek gitu atau cuma? Bukan nyolek, kayak tiba-tiba ada yang dijatuhin, terus tiba-tiba ada yang apa gitu. Kadang di gudang itu ada yang tiba-tiba brak jatuh gitu. Itu ya si ulahnya dia. Itu cuman cewek apa cowok tuh? Cewek. Cewek. Berarti ya biasa kita panggil Mbak Kun ya? Mbak Kun, yes, Mbak Kun. Nah, hai Mbak Kun. Kan biasanya nih kalau misalnya kita ngobrol tentang hal-hal yang mistis gitu kan, itu biasanya kan terpanggil tuh. Kalau misalnya kita bukan manggil ya, kita bahas mereka, maksudnya gibahin mereka, itu datang apa enggak? Datang sih, rata-rata kebanyakan datang. Kayak aku sama temanku di kerjaan, itu kita cerita yang ada di dalam. Kita cerita yang ada di dalam, kita di luar. Dan yang di dalam itu tiba-tiba keluar, liatin gini. Lihat gitu, cuman lihat aja. Terus kalau kita udah merasa merinding apa, baru kita diem, bahas yang lain, dianya pergi. Gitu. Nakutin juga ya. Jadi kalau misalnya kita bahas nih, bahas orang-orang, bahas itu datang ke sini nggak? Datang pastinya, cuman yang di luar itu enggak. Kalau yang di sana-sana tuh enggak. Mungkin yang ada di lingkup sini aja. Lagi sini ngelilingin nih. Dia lihat, mantau dia cuman kepo, ada apa sih ini? Kok rame-rame gitu iya, kan? Iya, kok rame-rame, ada apa sih? Berarti cuma ngintip-ngintip doang gitu. Ya, lihat-lihat kayak orang biasa. Terus kalau misalnya tuh, kalau dari keluargamu tuh ada nggak yang ngelihat hal seperti itu? Mungkin seselebetan tiba-tiba lihat gitu aja. Ada nggak? Kalau dari keluargaku sendiri sih ya, itu nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang bisa melihat dan nggak ada yang bisa merasakan. Tapi entah kenapa ayahku dulu itu kelihatan sama orang yang nunggu di rumah.
Tapi alhamdulillahnya ya yang nunggu di rumah itu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu emang pas kapan tuh? Udah lama sih, udah lama. Dan itu malam. Waktu semuanya udah tidur, aku, Mbak sama ibu itu udah tidur. Ayahku tidur di depan ruang tamu lihat TV. Terus tiba-tiba jam 12, jam 1-an sekitaran jam segitu, tiba-tiba ayahku tuh ngeliat kalau ada seorang nenek di rumahku jalan masuk ke lorong, masuk ke dapur gitu. Tapi itu nembus ke tembok. Tembus gitu? Iya, bus gitu. Bus. Berarti itu guys, tandanya itu kita itu nggak boleh begadang. Karena begadang itu nggak baik buat kita itu guys. Nggak baik. Kesehatan matamu itu lebih penting. Betul sekali. Karena begadang itu bikin kita gitulah, nggak ngantuk. sehat. Ngantuk salah satunya tuh. Nanti pas kuliah tidur deh. Terus